Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa wa Rasuli Mujtaba wa Habibi Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati makabah wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allif hadal kitab nafa'ana Allah fi ulumi fi darin wa jami' ahli maqabir hadhihi al-qaryah wa khususan muassis hadal masjid anna Allah taqashshaw bil maghfirati wa rahmah syaulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalain wal fariqaini min 'arabin wa min 'ajami. Ya Rabbi bil Mustafa nabiyuna al-amiru an-nahyu fala ahad abra fi qawlin la minhu wa la na'am. Ya Rabbi bil Mustafa wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan taklim kita daripada kitab Nasaihul Ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'na fi ulumihi fi darain.
Al-maqalatu thalithatu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala man amila ay man dakhala qabra bila zadin ay min amalin salih fa ka'annama raqibal bahra bila safinah ay fayudraku gharqan illa khalas lahu illa liman yanqadhu kama qala ta'ala mal mayyit kama qala sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fil qabri ila kal gharith mugawwas ay talab li ayyughathu wallahu a'lamu bi muradihi. Al-maqalatu tsalisa, nasihat yang ketiga dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ay min athari as-sahabi, daripada perkataan para sahabat yaitu Abu Bakar Siddiq. Qala man dakhalal qabra bila zadin, siapa yang masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal, ay min amali soleh, min di sini litab'id, dari sebagian amal soleh. Jadi orang mau mati itu, mau masuk kubur itu, kalau nggak membawa bekal atau sedikit aja dari amal soleh, artinya apa? Disuruh untuk membawa bekal amal soleh, karena Allah subhanahu wa ta'ala berpesan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dalam ayat yang lain Allah ngingetin, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, apakah kamu kira aku menciptakan kamu sekalian main-main, wa annakum ilaina la turja'un, apakah kamu kira kamu nggak bakal pulang kepada aku. Yang di dalam perut bisa mati, janin, bayi bisa mati, apalagi yang di luar perut. Yang tua bisa, yang muda bisa mati, apalagi yang tua. Yang kecil bisa mati, apalagi yang muda. Yang sehat bisa mati tahu-tahu mendadak, apalagi yang lagi sakit. Presiden bisa mati, apalagi RT. Jadi itu mati itu selalu mengejar, dan semua orang akan dikembalikan. Sehingga dibilang apa hasibtum, apakah kamu kira aku menciptakan kalian main-main. Pakai lafaz istifham yang nggak butuh dijawab, tapi dibuktikan dengan amal soleh. Sehingga Nabi bilang kafa bil mauti wa'idhah, cukup kematian itu sebagai nasihat. Artinya apa? Hidup ini proses rotasi pergantian. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang lahir, ada yang meninggal dunia, ada pertemuan, ada perpisahan. Sehingga kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, kullu bidayah falahu nihayah, setiap yang ada permulaan pasti ada akhirnya. Kita mulanya ada, kemudian ditiadakan, ada akhirnya. Sehingga ketika bicara kematian, tadi kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man dakhala qabra bila zadin, siapa yang masuk ke dalam kubur nggak membawa bekal au amal soleh. Orang kalau mau masuk ke dalam kubur otomatis mati dulu. Ketika orang itu mau mati, ada 3 salam kematian. Jadi orang mau mati ada 3 salam kematian, Bapak. Jadi salah satu nabi yang paling dekat berteman dengan malaikat Israel itu Nabi Ayub. Fakana kal akhwaini, yang kedua-duanya ini seperti 2 saudara, berteman dekat tuh. Kayak saudara aja Nabi Ayub sama malaikat Israel berteman.
Jadi kalau mau berteman jangan tanggung-tanggung sama Israel sekalian. Itu saking dekatnya. Suatu ketika malaikat Israel ada tugas dari Allah sehingga berpisah dengan Nabi Ayub, Nabi Yakub. Nabi Yakub mesen sama malaikat Israel, Israel, kalau kamu nanti mau datang ke sini, tolong beritahu aku, tolong kabari aku, apakah ingin berteman atau ingin mengambil. Lama nggak datang, tahu-tahu tuh datang malaikat Israel, udah lama nggak ketemu, cuma pengen mau ngambil. Ditanya, untuk apa berdatang ke sini? Atas perintah Allah saya untuk mengambilmu. Itu Nabi Yakub marah. Kenapa nggak diberitahu kalau aku mau diambil, mau dipinta sama Allah? Malaikat Israel bilang, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alam yati naba'ul bil mauti, bukankah telah datang kabar kematian untukmu? Apa? Wa alamatul maut, daripada tanda kematian itu adanya syaibah, adanya uban. Jadi orang kalau udah ada uban berarti sudah sampai salam kematian. Ada uban di sini, bapak-bapak sini punya uban nggak? Udah nggak usah dibuka kopiahnya, nanti aja. Berarti apa? Udah sampai salam kematian. Sebab sampai saat ini belum ada orang yang mampu menolak tumbuhnya sehelai uban. Dicabut, numbuh lagi putih. Dibotakin, numbuh lagi, ngajak temen, putih lagi. Itu yang nggak ada yang bisa menolak numbuh uban atau ketuaan atau tua. Baru yang kedua, sudah sampai salam kematian buatmu, engkau sudah mulai bungkuk, bongkok. Orang kalau udah tua hampir rata-rata bongkok. Dulu masih kecil kita jalan di pegangan ke tembok pakai kelomang-kelomangan. Udah tua pun jalan, bangun tidur pegangan ke tembok, pakai kursi roda. Masih kecil makan di kamar, di kasur. Udah tua pun makan bisa jadi di kasur. Berarti apa? Kamu sudah membongkok. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, sering kita bacakan awal, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang dipanjangkan umurnya, dikembalikan ciptaannya seperti anak kecil. Kan udah tua seperti anak kecil, mulai bongkok. Anak kecil mulai, waktu masih kecil kita sama, pelan-pelan. Nunakkisu fil khalqin, dikembalikan ciptaan seperti anak kecil. Ada kalanya anak kecil cepat marah, udah tua pun cepat marah juga. Afala yaqilun, tidakkah kamu berpikir atau kamu mempersiapkannya? Kalau dulu bapak masih muda, gagah, mungkin jalan ke gunung nggak pakai jaket masih bisa bertahan. Sekarang jangankan ke gunung, keluar aja malam-malam nggak pakai jaket, masuk angin, beda. Makanya Nabi bilang, man atab alaihi arba'una sana walam yaglib khairuhu syarruhu falyatahajjar ilan nar. Siapa yang usianya sudah sampai 40 tahun, kebaikannya kalah dengan keburukannya, hijrah aja ke neraka. Kemudian yang ketiga ditandai dengan orang itu cepet capek. Jadi kalau kita udah mulai cepet capek, itu udah sampai salam kematian. Kalau dulu diminumin minum obat, sekarang kuat, oke silakan minum obat. Manusia sifatnya bosen, lalai, lambat sedikit minum obat, nggak percaya diri, sakit. Ini sudah sampai salam kematian. Baru dah dibilang, kalau memang demikian silahkan ambil aku. Kalimat yang terakhir dari Nabi Ayub ketika itu dikatakan apa? Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sehingga Fudail bin Iyad itu pernah bertanya kepada muridnya. Tuh Fudail bin Iyad nanya sama muridnya, "Kam umroka? Berapa umur kamu?" Jawab, "Sitin, 60 tahun." Dibilang, "Siap-siap, kamu sudah sebentar lagi balik." Sebab umur usia Nabi Muhammad umatnya itu nggak lebih dari 60 tahun. Lalu apa? Itu murid ngomong, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Ditanya sama Fudail bin Iyad, "Atadri makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun?" La adri. Apa kata Fudail bin Iyad? "Innalillah ana lillah abdun." Aku ini milik Allah, abdun, aku hamba Allah. Tuh mana innalillah. Wa ilaihi raji'un, dan kamu semua itu akan kembali. Faman alima annahu lillah abdun falya'lam annahu mauqufun. Siapa yang sadar kalau dirinya itu milik Allah, abdun, dia itu hamba Allah, falya'lam annahu mauqufun, hendaknya dia sadar, tahu bahwa setiap kita akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Jadi itu makna innalillahi atau kalimat istirja, itu maknanya seperti itu. Fa'alaihi falyu'idda su'al, hendaknya dia mempersiapkan soal, jawaban soal. Ketika ditanya soal itu, mampukah dia menjawab? Baru udah tuh ketemu yang namanya sakaratul maut. Wajah sakaratul maut, dzalika ma kunta minhu tahid. Datang kematian, kamu tidak ada yang bisa berlari. Bahkan Nabi sendiri dalam riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abi Hurairah, itu Nabi berdoa ketika akan sakaratul maut. Yang pertama doa beliau ketika lagi sakit. Kita sakit kalau kira-kira udah gak bakal untuk sembuh atau akan meninggal, itu Nabi ngajarin, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah ampuni, ya Allah rahmati, wa alhiqni bi rafiqil a'la, kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Baru datang sakaratul maut. Ketika sakarat pun Nabi masih berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolongin saya daripada beratnya sakaratul maut, daripada beratnya orang mabuk mati. Mati itu susah, berat itu. Sehingga para ulama ketika sakaratul maut, orang akan menjumpai 4. Yang pertama al-dhuhul. Dhuhul itu artinya dahsyat. Serem tuh sakaratul maut. Makanya Sayyidina Abu Bakar, orang mati nggak bawa kebang, suruh bawa bekal. Ad-dhabtu, tekanan berat. As-sakhfu, sakhfu itu himpitan. Yang ketiga, yang keempat al-alam. Alam itu sakit. Sakit hatinya, sakit lahirnya. Itu orang yang meninggal dunia, lahirnya sakit itu, hancur. Cuma kita nggak bisa ngelihat. Qalbiannya, orang yang ditinggal itu, keluarganya, kerabatnya, yang dicinta menangis karena kepedihannya. Sehingga Nabi bilang, pedihnya kematian dalam salah satu riwayat, likrul alamil maut wa ghustuhu darbu salasum mi'ah saif. Rawi Imam Abi Dunya fi Sunani. Sakitnya sakaratul maut sama dengan sabetan 300 sabetan pedang. Wa fi riwayat, dalam riwayat Nabi bilang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, akhirus syiddah yalqaul mu'min al-maut. Yang paling sakit
yang paling berat kesakitan dijumpai oleh orang mukmin yaitu kematian. Imam Ahmad wan Nasai, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Nasai dalam kitab sunannya. Makanya ada salah satu riwayat dari Aisyah dalam kitab kalangan Imam Abdurrahman Ibnu Ahmad Al-Qadhi. Itu Sayyidah Aisyah meriwayatkan suatu ketika Rasul datang dari suatu tempat. Sayyidah Aisyah bangun, pengen membuka pintu, pengen nyamperin Rasul. Biarin di situ, biar aku yang ke situ. Akhirnya apa? Rasul sama Sayyidah Aisyah itu, Rasul duduk sambil tertidur di pangkuan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ngitung uban Rasul ada 19. Bapak pernah ubannya dihitung sama istrinya? Bukannya kagak perhatian, udah kagak kehitung. Bukan bininya kagak perhatian, udah kagak kehitung. Kalau Sayyidah Aisyah ngitung tuh, Rasulullah sambil di pangku dihitung ubannya. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah keluar air mata, dumuk kena pipi Rasul. Rasul bangun. Kata Rasul apa? Aisyah. Rasul paham. Tahu nggak apa yang paling sakit dialami orang yang baru meninggal dunia? Kata Sayyidah Aisyah, yang paling sakit itu ketika orang itu meninggal dunia, anak-anaknya mengantarkan jenazah almarhum atau almarhumah dari rumah keluar pintu. Bukan itu, kata Rasul. Yang paling sakit ketika jenazah itu udah masuk kubur, ahli warisnya ninggalin, dia sendirian. Bukan itu, Aisyah. Lalu apa? Yang paling sakit dialami orang ketika sakaratul maut atau baru meninggal dunia, di saat dimandikan. Itu mayat kalau berbicara. Ketika orang baru meninggal dunia dicabut ruh, mufaraqah, terpisah, naza, tertarik. Itu mayat ketika dimandikan, kena air yang dingin, itu mayat ngomong pelan-pelan, jangan pakai air dingin, saya masih merasakan panasnya sakaratul maut. Panas itu sakaratul maut. Panas itu diambil seperti gelas yang dingin kena air panas, pecah. Itu tubuhnya udah pecah, cuma kita kagak tahu. Disiram lagi pakai air hangat. Kata jenazah, kata mayit, jangan pelan-pelan, jangan pakai air hangat, saya masih merasakan dinginnya sakaratul maut. Serba salah tuh, sakit, saya ini masih sakit. Itu orang yang baru diambil ajal. Makanya kita disuruh menyembunyikan orang yang sudah meninggal dunia keburukannya. Kata Nabi apa? Udkuru mahasina mautakum fa innal malaikata tu'amminu ala ma yaqulun alladhi makna. Sebutkan kebaikan orang yang sudah mati. Fa innal malaikata tu'amminu ala ma yaqulun. Malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Sehingga kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau bilang, demi Allah, kalau sekiranya jenazah yang kamu tangisi lalu cerita kepada kamu tentang sakitnya sakaratul maut, niscaya kamu melupakan jenazah, lari, menyendiri, menangisi dirimu sendiri, udah gak sempat nangisin mayat yang baru meninggal dunia. Itu saking sakitnya sakaratul maut. Baru udah ditentukan, ada yang matinya husnul khotimah, ada yang matinya su'ul khotimah. Yang matinya husnul khotimah, mati yang akhir hayatnya baik. Kalau udah akhir hayatnya baik,
Berarti apa? Kedepannya itu baik. Ditandai oleh apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabbal abdu ista'malahu. Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li amali sholih qabla mautihi. Imam At-Tirmidzi fi sunanihi. Kata Nabi, apabila seorang hamba ketika dia itu ingin disibukkan oleh Allah, ketika hamba itu dicintai oleh Allah, ista'malahu, sama Allah dipakai. Kaifa yasta'miluhu? Sahabat nanya, yuwaffiquhu li amal sholih. Orang itu dikasih taufik, dikasih kemudahan untuk beramal soleh qabla mautihi, sebelum dia meninggal dunia. Gampang tuh dikasih amal soleh. Ada pengajian, ada masjid, sekalipun dia sakit, saya jalan. Kalau perlu saya mati di masjid. Ketika lagi puasa sakit, batalin aja. Kalau memang inilah kesempatan saya. Kalau memang saya ingin meninggal dalam keadaan puasa, benar-benar diperjuangkan. Sampai seperti itu. Saking apa? Ketika orang itu dikasih taufik, dia tidak merasa apa lagi. Yang dia rasakan ingin segera berjumpa dengan Allah. Meninggal husnul khatimah. Orang yang mati itu dalam keadaan baik akhir hayatnya. Sehingga apa? Mereka yang demikian itu, kata Nabi, akhir hayatnya baik, otomatis awalnya baik, di akhirnya pun ketika yaumul mahsyar pun dia akan mendapat yang baik. Sehingga Nabi bilang, inna qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja fama ba'dahu aisar minhu wa man lam yanja fama ba'dahu asyaddul minhu. At-Tirmidzi fi sunani. Kubur itu rumah akhirat kamu yang pertama. Kalau pertama masuk kubur udah selamat, fama ba'dahu aisar. Setelah kubur ada lagi yang namanya alam akhirat nanti, itu mudah, udah kejamin. Faman lam yanja, sebaliknya, faliyazubillah, orang itu nggak selamat ketika masuk kubur. Fama ba'dahu asyaddu minhu, sesudahnya itu jauh lebih berat siksaannya daripada waktu masih di kubur. Jadi di kubur itu belum apa-apa, akhirat jauh lebih berat. Makanya ketika selamat masuk kubur itu ada ke padang mahsyar, ke akhiratnya udah dipastikan selamat. Jadi orang mau husnul khotimah ada penghalang juga. Jadi yang menghalangi mati husnul khotimah, al-wusul ila husnul khotimah. Kemudian ada al-hajizu ila husnul khotimah. Wa mal wusul ila husnul khotimah. Apa tanda orang itu dimudahkan untuk mencapai husnul khotimah? Yang pertama, takwa Allah. Tadi dikasih mudah untuk bertakwa sebelum mati. Kemudian yang kedua apa? Banyak zikir. Itu Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man dzakarallaha fa fadha ainahu wa bala ilal ardi lam yu'adzibu yaumal qiyamah. Siapa yang banyak berzikir, istighfar, meneteskan air mata ke bumi atau tempat sholatnya, lam yu'adzibu yaumal qiyamah, orang itu tidak akan diazab pada hari kiamat nanti. Siapa mereka? Ketika mereka itu dikasih mudah untuk mencapai husnul khotimah. Kemudian apa? Al-hajizu, yang menghalangi husnul khotimah. Ada tiga. Yang pertama, tu'ajjilu taubah, nunda-nunda taubat. Ini yang sering ketipu. Kita kadang-kadang melakukan dosa, gampang, besok saya bisa minta ampun. Bukan. Tobat itu diberikan kepada mereka yang memohon ampun, bukan sengaja melakukan dosa lalu besok mau minta ampun. Innahu ghafar liman taba, Allah maha ampun buat mereka yang bertobat. Bukan sengaja melakukan maksiat besok bisa tobat, entar bisa tobat, bukan. Ampunan diberikan liman taba, orang yang tobat, bukan yang sengaja melakukan dosa. Tulul amal, angan-angan yang panjang. Sehingga apa? Nunda tuh, pengen tobat nanti gampang, masih muda.
Padahal taubat itu disuruh, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, disuruh taubat. Kalau udah taubat, Allah itu yadhaq. Yadhaq itu bukannya ketawa, ridho. Kalau sudah dapat ridho Allah, datang cintanya, yuhibbut tawwabin, cinta kepada orang yang taubat. Walaupun pada saat itu kita punya dosa banyak, ketika orang itu mau bertobat, tidak terasa dia sudah sampai cintanya Allah. Jadi pernah disebutkan dalam salah satu riwayat, ada seorang udah membunuh 99, datang lagi ke rahib, kira-kira dosa saya bisa diampuni enggak? Enggak, dimatiin tuh. Datang lagi, diampunin. Kamu datang ke suatu kampung, jangan balik lagi ke kampung asalmu. Sebelum sampai ke satu kampung yang baik itu, orang itu meninggal dunia. Sehingga malaikat Zabaniyah dengan malaikat rahmat masing-masing ingin menarik. Kata malaikat Zabaniyah, dia di neraka. Kata malaikat rahmat, dia milikku. Akhirnya apa? Dihitung langkahnya. Setelah dihitung, cuma beda berapa langkah doang, kebaikannya yang lebih banyak daripada langkah keburukannya, hampir sampai. Ternyata Allah hargai orang itu mendapat ampunan, diambil sama malaikat rahmah. Ini orang yang menunda-nunda tobat, berarti mereka itu tidak terasa dapat halangan untuk husnul khatimah. Kemudian yuhibbul fujur, orang itu suka berbuat maksiat. Makanya orang husnul khotimah ada tanda-tandanya. Yang pertama, akhir hayat yaqulu, dia mengatakan la ilaha illallah. Ini Nabi menjamin man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Imam Daud wal Imam Hakim fi sunanihima. Siapa yang meninggal akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kemudian yang kedua, ada keringat di dahinya. Dari Buraidah ibnu Khasib radhiyallahu anhu, anau fi Khursan. Ini Buraidah ketika berada di Khursan nengokin saudaranya yang sakit. Pawajadahu, didapetin saudaranya yang sakit meninggal dunia. Yaqulu, maka dia berkata takbir Allahu Akbar. Ini Khursan, Buraidah ibnu Khasib. Lalu dia bilang apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'min bi'araqil jabin. Matinya orang mukmin ada keringat yang mengalir di dahinya. Kalau kita nyaksiin orang tua atau teman kita ada yang meninggal, ada keringat di situ ngalir aja, itu pertanda husnul khotimah. Biasanya amil-amil tuh suka ngerasain. Kemudian meninggal hari Jumat atau malam Jumat, man mata lailah au yaumul jum'ah, imam muslim yamutu yaumul jum'ah illa waqallahu fitnatal qabri. Imam Ahmad wa Tirmidzi. Tidaklah seorang mukmin meninggal hari atau malam Jumat, tidak lain orang itu diselamatkan disiksa kubur pada saat itu. Kenapa? Ada tanda husnul khotimah. Baru mereka itu orang yang mati syahid, itu sudah dipastikan husnul khotimah. Sebab Nabi mengatakan asy-syahid fi sabilillah sittatul khisal. Orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah, indahu sittatul khisal, ada 6 kebaikan bagi mereka. Yughfaru fi awwali daf'ihi, ketika lagi mulai keluar darah itu udah diampuni dosanya. Yang kedua apa? Yara maq'aduhu minal jannah, ketika masuk kubur dia udah ngelihat surga. Itu yang mati syahid tuh, masuk kubur dia sudah melihat surga. Makanya orang yang mati syahid itu dalam riwayat
Bukhari dari Anas bin Malik, yatamanna ayarji'ad dunya fayuqtalu asyara marat lima yara minal karamah. Bukhari fi sahih. Orang yang mati syahid, dia berharap ketika masuk kubur pengen balik lagi, pengen jihad lagi 10 kali. Lima yara maq'aduhu fil jannah, ana melihat tempatnya, udah melihat tempatnya atau kemuliaannya bagi dirinya. Wa yujarikum min adabil qabri. Orang mati syahid nggak menerima yang namanya siksa kubur. Makanya saya pernah ada teman menjadi relawan dokter di Palestina, MRC itu. Ketika beliau menyaksikan orang yang meninggal, dia nanya, apa sih yang ditangisin dari orang yang meninggal mati syahid? Kan udah bagus. Jadi kalau kita kan kalau meninggal, ada yang meninggal yang ditangisi karena kepergiannya, kita ditinggal, hilang. Kalau mereka itu tingkatannya beda. Ada saudara atau anak atau teman yang meninggal dunia di medan jihad fisabilillah di Palestina, yang ditangisi bukan karena kepergiannya atau kehilangannya, bukan. Kenapa nggak saya dulu yang diambil sama Allah? Itu saking tingginya itu orang yang mati syahid. Jadi tingkatan mereka beda, nangisnya bukan karena nangis. Kalau kita nangis sedih, dia sedih. Kenapa bukan saya atau anak saya dulu yang mati syahid? Kan udah ngelihat sittatul khisal, yujaru min adabil qabri wa ya'manu min fas'atil akbar. Dia tidak kaget ketika masuk kubur. Wa yuhli hilyatal iman, dihiasi dengan keimanan. Wa yuzawiru min hirin ain, ditambah lagi bersama bidadari, ditambah yusfa'u sab'ina min aqaribihim. Orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat 70 dari kerabat-kerabatnya. Saya diajarin sama guru saya, diingetin, kalau kamu rasa-rasanya nggak bisa ingin menjadi ulama, menjadi kiai, belajar mencintai para ulama dan kiai. Kalau kamu rasa-rasanya nggak bisa ingin ikut jihad fisabilillah, karena orang mau jihad itu banyak syaratnya, nggak gampang itu. Belajar kamu mencintai orang yang berjuang di jalan Allah. Kenapa? Mudah-mudahan mereka bisa memberikan kamu syafaat. Dengan apa? Kalau kamu nggak bisa dengan tenaga, silahkan dengan harta. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Bantu saudara kita, umpama yang di Palestina, 10.000 atau 100.000, syukur bisa jutaan. Ketika dipakai buat di jalan Allah jihad, dia meninggal dunia. Mudah-mudahan karena kita cinta kepada para syuhada, mereka pun bisa menarik kita. Belajar mencintai dari situ. Sebab Nabi bilang, almar'u maman ahbab fil jannah, atau anta maman ahbabta fil jannah. Kamu bersama orang yang kamu cintai di surga nanti. Kemudian yang berikutnya, tanda husnul khatimah, man mata fi batnihi bahwa syahid. Orang yang sakit perut, bisa jadi ketika melahirkan, bisa jadi orang yang sakit jantung. Kemudian al-gharik, al-mat'un, wal mabtun, wa sahibul hadam, wa syahid fi sabilillah. Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Imam Ahmad. Kemudian orang yang terkena taun, mereka para syuhada termasuk di dalamnya, dan juga yang tertimpa. Baru diangkat itu keranda. Kan habis dimandikan tadi, diangkat itu keranda. Di dalam keranda itu kata Nabi apa? Idza wudi'atil janazah fahtamala rijal ala a'naqihim wa in kanat salihatan yaqul qaddimuni qaddimuni wa in kana ghairu salihatin
Ya wailaha aina tadhabun yasma'u kullu insan kullu syai'in illal insan law sami'aha la sa'iqa. Bukhari fi sahih. Kata Nabi, orang habis dimandikan, diangkat di keranda tuh jenazah, diangkat di atas pundak. Wa in kana solihatan, ketika yang mati itu orang soleh, mudah-mudahan kita golongan yang soleh. Itu jenazah di dalam keranda ngomong, Qadimuni, cepet, antarin saya, cepet kuburin saya. Makanya angan-angan orang yang sudah mati itu, ketika yang mati orang soleh ada 4 angan-angannya. Yang pertama pengen cepet dikuburin. Yang kedua, dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, ketika orang soleh itu meninggal dunia, dia ditanya oleh 2 malaikat, dan pertanyaan itu dia bisa jawab, kemudian dikasih kabar bisyarah, kabar gembira oleh Allah kalau dia itu masuk surga. Di saat itu apa? Orang soleh di dalam kubur doa, ya Allah cepetin hari kiamat. Ini angan-angannya nih, minta cepet hari kiamat kalau orang soleh. Yang ketiga, ketika yang meninggal orang soleh itu apa? Dia tidak merasa cukup dengan kebaikannya. Jadi tanda orang yang soleh itu dengan kebaikannya nggak pernah merasa cukup. Dari mana? Suatu ketika Sayyidina Umar, dalam kitab Afdhalus Sahabi, Sayyidina Umar datang ke Baqi. Ketika di Baqi itu Sayyidina Umar ngasih salam, assalamualaikum ya ahlal gharqad, antum sabikun wa inna bikum lahikun. Dijawab itu ahli Baqi, nyautin salam. Kalau kita kan ke kuburan ada nyautin salam kabur. Sayyidina Umar enggak, bilang, hei ahli Baqi, aku kasih tahu, ahli warismu sekarang ini, kamu suami yang meninggal, kamu istri yang meninggal, mereka sudah pada nikah lagi, hartamu sudah dibagi-bagi. Kata ahli Baqi apa? Umar tuh nyautin tuh, kami sudah tahu itu semua Umar. Sekarang yang kami seselit, kenapa waktu masih hidup gak mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya, padahal dia sudah punya amal soleh yang banyak. Jadi orang soleh itu gak pernah merasa cukup. Walaupun sudah punya banyak amal soleh, dia merasa kurang dan ingin bertambah. Sebab ketika dia merasa puas, itu tidak terasa, itu akan menjadikan sifat sombong. Kemudian ketika yang mati ghairus sholihatin, yang mati bukan orang soleh, fal iyazubillah, ya wailaha aina tadhabun, celaka. Di dalam kurung batan ini yang meninggal ngomong, ini hadis ini, ya wailaha aina tadhabun, celaka, mau dibawa kemana aku ini? Yasma'u kulla syai', semua ngedengar, tumbuh-tumbuhan, binatang, illal insan, kecuali manusia, lau sami'aha la sa'iqo, kalau manusia mendengar jeritan teriakan orang yang di dalam kurung batang, niscaya orang itu keluar. Jadi di dalam kurung batang aja udah ketakutan. Tapi kalau yang soleh, qadimuni. Kenapa? Makom tertinggi buat orang soleh adalah ingin berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihah. Dia ingin merasakan buah amal soleh yang dia kerjakan di dunia. Ingin segera berjumpa dengan Allah, ingin mendapatkan janji-janji Allah pada saat itu. Walaupun sudah baru di dalam keranda, baru masuk kubur. Masuk kubur, belum kering, orang nganterin jasad kita. Itu ada hadis, la tazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba'ati asya. Belum kering telapak kaki yang menganterin jasad kita ke liang lahat atau ke kuburan.
hatta yus'alu an arba'ati asya, sehingga ditanya oleh malaikat empat perkara. Masuk kubur langsung ditanya. Wa an umrihi fima afna, umurnya dihabisin buat apa? Wa an badanihi fima abla, badannya dihabisin buat apa? Wa an ilmihi fima fa'al, orang alim, ahli ilmi, ilmunya buat apa? Buat ngajarin orang, buat bikin cerdas, buat bikin orang beramal soleh, atau mungkin buat menjual ilmu pakai bandrol. Wa an malihi, mereka yang memiliki harta, pertanyaannya banyak. Fima tasabahu wa fima anfaqahu, dapat dari mana? Kita kalau disuruh bikin inventaris pribadi, ketika kita balik sampai mati, itu harta yang halal berapa persen, yang haram berapa persen, yang syubhat berapa persen, bisa nggak kita nyatet? Itu di dalam kubur baru masuk, masih ada bekas telapak kaki yang nguburin kita, masih ada bekas. Langsung ditanya malaikat, min aina iktasabahu, dapat dari mana? Wa fima anfaqahu, dibelanjakan kemana itu harta? Jadi buat kita barangkali nggak terlalu banyak hartanya, nggak terlalu kecil hati. Makanya ujian tuh, kata Nabi, yabqa bin Adam wa yuhramu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu itnaini, hubbul mal wa tulul umri. Anak Adam boleh tua, tapi yang dua itu masih kekal. Hubbul mal, pengen punya harta, walaupun udah tua masih pengen punya harta. Oh dulu masih muda belum kesampaian, nanti nih kalau udah tua nanti ada rezeki kesampaian, gue beli. Watulul amal, watulul umur, pengen punya umur yang panjang. Sehingga kalau bicara mati, mati itu dibagi dua. Kata Ibnu Dakok, yang pertama tandir. Tandir itu artinya peringatan. Karena tadi kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala qabra bila zadin, siapa yang masuk kubur tidak ada bekal. Ketika ada bekal, min amali soleh, dari amal soleh, baru menjumpai yang namanya kematian. Mati itu dibagi ada dua. Yang pertama tandir, wafatnya seseorang menjadikan peringatan. Sehingga Nabi bilang kafa bil mauti wa itu, cukuplah kematian sebagai penasihat. Kemudian Ibnu Dakok bilang lagi, siapa yang banyak mengingat mati akan diberi 3 kemuliaan. Jadi orang yang banyak ingat mati dikasih 3 kemuliaan, segera tobat. Yang kedua, dia qanaah. Yang ketiga, rajin ibadah. Ini dibilang sama Nabi, innallaha idza ahabbal abdu istamalu kaifa yastamilhu ya Rasul, qala yuwaffiquhu li amali shalih qabla mauti antimiti fi sunanihi. Kalau Allah cinta kepada hambanya, dia akan dikasih taufik untuk beramal soleh sebelum dia mati. Sebaliknya, orang yang lalai akan kematian, dia akan dikasih 3 kehinaan. Orang itu nunda taubat, tidak rela dengan qada Allah, malas untuk menambah dalam amalan ibadah, apalagi amalan sunnahnya. Inna qabra awwalu manazil akhirah, faman naja fama ba'dahu aisar, faman lam yanja fama ba'dahu asyaddu min. Jadi kubur itu rumah akhirat kita yang pertama. Kalau pertamanya kita lulus, dipastikan di sana pun lebih mudah. Di kubur nggak lulus rumah pertama, di sana jauh lebih berat. Makanya Nabi pernah lewat kuburan. Mara Nabi sallallahu alaihi wasallam di qabrin,
Fasa'alahu, Nabi nanya, man sahibul qabri? Qala fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani, 2 rakaat pada saat ini ahli kubur lebih berharga daripada harta yang dia cari puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun ketika masih hidup. Baru yang 2 rakaat itu berharga di saat kita waktu di dalam kubur. Kemudian Tabsyir itu mereka adanya kematian adalah kegembiraan jembatan untuk berjumpa dengan Allah. Mereka lah mati yang benar-benar orang soleh, ingin segera berjumpa dengan Allah. Faka'annama raqibal bahra bila safina. Orang yang mati tidak membawa bekal, seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa kapal. Fayughraku ghurran la khilasul lahu illa biman yanqadhuhu. Tidak ada yang ia akan tenggelam kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mal mayyit fil qabri illa kal gharid mughawasi. Tidaklah mayit di dalam kubur seperti orang yang tenggelam minta pertolongan, atau talibu li ayyughas, minta pertolongan yang bisa menyelamatkan. Apa amalan yang bisa menyelamatkan orang yang sudah mati? Al amalu yantafi'u bil mayyit, itu diantaranya terangkum dalam hadis. Sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, inna abawayya qad mat. Wahai Rasul, kedua orang tuaku telah meninggal dunia. Fama haqqu alaihima, apa hak kami kepada mereka ya Allah ya Rasul? Dijawab, ad-du'a alaihima, as-salatu alaihima. As-salat bermakna ad-du'a, doa. Sebab doa dari anak itu luar biasa. Sehingga Nabi bilang dalam salah satu riwayat, idza tarakal abdu du'a li walidayhi aqta. Apabila seorang hamba enggak mendoakan orang tuanya, siap-siap diputus rezekinya. Yang kedua, wa istighfaru lahuma, bacakan istighfar. Wa shadaqatu alaihima, kasih hadiah sedekah. Wa silaturahmi allati la tasilu ila bihima, sambung silaturahmi kepada mereka yang pernah menyambung silaturahmi. Yang terakhir ditambahkan, fa'qul, ulama mengatakan, ayyuhsina ismuhuma, jaga nama baik kedua orang tuamu. Wallahu a'lamu bimuradihi. Alhamdulillah, satu makalah, satu artikel, satu nasihat. Yang keempat sudah kita tamatin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, manfaat, bisa mengamalkannya. Mati kita mati yang baik, husnul khatimah. Wallahu a'lamu bimuradihi. Saya rasa cukup, barangkali ada yang ingin menambahkan atau kan udah siang. Cukup ya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu a'lamu bimuradihi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa liman awsana bidu'a, wa khususan muassis hadal masjid wa jami' ahli maqabir hadhil qaryah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannatan mathwahum. Ya Rabb, na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu a'lamu bimuradihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.